Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini kita masih menceritakan cerita tentang istriku bukan manusia ya guys. Nah tapi ini part 2-nya. Buat kalian yang belum nonton part satunya, jangan lupa ditonton dulu part satunya agar kalian mengerti akan alur ceritanya. Nah oke guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Ratih menarik tanganku dan membawaku ke kamar. Aku masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Di satu sisi, Ratih tampak tidak peduli dengan kondisi papanya. Di sisi lain, dia sangat takut pada Bu Ratna, ibunya sendiri. "Kamu, kenapa membawaku ke sini? Kenapa kamu tidak peduli dengan kondisi Om Doni?" ucapku pada Ratih, yang kini dia mematung di depan pintu. Setelah menghempaskan tubuhku di atas ranjang, dia hendak kembali keluar, tapi aku mencegahnya. "Belum saatnya kamu tahu, Mas," ucap Ratih. "Apa maksudmu, Ratih? Kenapa aku merasa begitu banyak keanehan di rumah ini? Kenapa aku merasa seperti orang asing yang tidak penting? Aku ini suamimu. Aku berhak tahu apapun yang terjadi." Kuluapkan semua pertanyaan yang selama ini kupendam. Ratih menoleh, memandangku dengan wajah sayu, dan bisa kulihat setitik buliran bening jatuh dari sudut matanya. Lagi-lagi, aku merasa bersalah karena telah membentaknya. Kuraih tangan Ratih dan menarik ke dalam pelukanku. "Maafkan Mas ya, Mas tidak bermaksud membentakmu. Mas merasa kau selalu menjauh dari Mas. Apa sebenarnya yang terjadi? Coba jelaskan." Kali ini aku coba berbicara lembut dengannya. "Suatu saat nanti Mas akan mengetahui semuanya. Aku minta satu hal padamu. Jangan terlalu mencampuri urusan Ratna. Kau boleh mencari tahu semuanya, tapi jangan abaikan peringatan atau larangan dari Ratna." Suara yang tadinya sangat lemah, kini bagaikan menggema dan ganda saat Ratih mengucapkan kata-kata itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ratih mengurai pelukanku dan dia keluar dari kamar ini. Tidak berniat mengejarnya. Aku memilih duduk di sisi ranjang sambil memijat pelipisku yang terasa berdenyut. Tidak sengaja pandanganku tertuju pada jendela yang menghadap halaman samping rumah. Aku melihat siluet seseorang yang berjalan menuju halaman belakang. Seseorang yang menggunakan hoodie hitam menutup kepalanya dengan hoodie tersebut, hingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Rasa penasaran kembali menuntun langkahku untuk mengikuti. Dengan cepat, aku keluar dari kamar dan berlari ke pintu samping. Menghadap dari balik pohon ke pohon lainnya. Itu Bu Ratna. Ternyata Bu Ratna orang yang mengenakan hoodie tersebut. Bu Ratna memegang sebuah kendi yang entah apa isinya. Ia berjalan menuju halaman belakang rumah, sambil sesekali melirik ke belakang memastikan tidak ada yang mengikutinya. Sesampainya di halaman belakang, Bu Ratna duduk di tanah yang sudah dialasi karpet berwarna merah. Ia duduk bersila sambil meletakkan kendi di depannya. Tapi tunggu, di depan Bu Ratna juga terdapat gundukan tanah yang mirip seperti kuburan. Bu Ratna duduk bersila, menyatukan tangan dan meletakkan tangan di depan dada. Mulutnya komat kamit, seperti membaca sesuatu. Setelah itu, Bu Ratna menyiramkan isi dari kendi itu pada gundukan tanah yang berada di hadapannya. Kendi yang ternyata berisi air itu. Bu Ratna juga menaburkan bunga di atas gundukan tanah itu, persis seperti orang yang sedang berziarah kubur. Tapi bedanya, Bu Ratna seperti membaca mantra, bukan membaca doa ataupun surat Yasin. Selesai menabur bunga, Bu Ratna bangkit dari duduknya dan berlalu hendak meninggalkan tempat itu. Aku segera bersembunyi di balik pohon besar agar tidak diketahui oleh Bu Ratna.
Tentu saja, aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku penasaran makam siapa itu sebenarnya. Lalu, kenapa Bu Ratna seperti melakukan ritual saat menziarahinya? Memastikan Bu Ratna sudah pergi, aku segera menuju makam itu. Terlihat sebuah papan yang menancap di atas gundukan tanah itu. Sepotong papan yang bercat putih dan masih terlihat bersih. Itu tandanya makam ini masih baru. Mataku melotot saat membaca nama yang tertera pada papan itu. Ratih Pramudia. Duniaku seakan runtuh. Bagaimana mungkin di sana tertera nama istriku? Baru tadi Ratih masih bersamaku. Tidak mungkin itu Ratih. Tidak, ini tidak mungkin. Ratihku masih hidup. Aku menggeleng hebat, menepis pikiran buruk tentang Ratih. Mas, kamu ngapain di sini? Aku memutar pandangan ke belakang saat mendengar suara itu. Tampak Rita berdiri di belakangku. Dia melihat lelehan air mata yang terus mengalir dari mataku, serta juga melihat makam yang tertera nama Ratih di depanku. Apa maksudnya ini? Kau bisa jelaskan sesuatu padaku, Rita? Suaraku serak saat mengucapkan kata-kata itu. Kakiku terasa lemas. Bahkan, aku menopang tubuhku rasanya sudah tidak sanggup. Badanku luruh ke tanah. Aku memeluk gundukan tanah yang berada di hadapanku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, Mas. Aku bisa jelaskan semua, tapi tidak sekarang. Lebih baik tinggalkan tempat ini sebelum ibu melihatmu di sini, ucap Rita sambil berusaha membantuku untuk bangun. Ratih sudah meninggal. Lalu siapa yang bersamaku 2 hari ini? Siapa? Jawab aku, Rita. Berteriak di hadapan Rita, meluapkan semua amarah yang sudah memuncak. Plak! Ini bukan kuburan Mbak Ratih, Mas. Makanya kau tenang dulu, dengarkan penjelasanku. Rita memukulku, berteriak agar aku bisa tenang. Bukan karena rasa sakit akibat pukulan Rita, tapi aku mencoba meredam amarahku agar bisa mendengar penjelasan dari Rita. Ayo kita pergi dari sini. Nanti akan kujelaskan semuanya. Rita menarikku dan membawaku masuk ke dalam rumah. Hari ini sudah mulai gelap. Aku hanya mengikuti langkah Rita yang membawaku masuk. Hug! Perlahan semua gelap. Kesadaranku perlahan hilang saat aku merasakan pukulan yang sangat kuat di bagian tengkukku. Apa kau yakin dia akan melupakan semuanya saat dia sadar nanti? Jangan sampai rencana ini gagal karena dia mengacaukan segalanya. Samar-samar aku mendengar suara seseorang. Aku tetap menutup mataku, pura-pura belum sadar. Sedikit demi sedikit aku membuka mata, mengintip, ingin mengetahui siapa sebenarnya orang itu. Seorang pria sedang berbicara dengan Bu Ratna. Saat ini, aku berada di kamarku dan Ratih. Dan ini sudah pagi. Berarti aku pingsan setelah mendapatkan pukulan itu. Dan semalaman aku tidak sadarkan diri. Ini akan berhasil jika dia akan lupa semuanya saat dia sadar nanti, ucap pria itu. Baiklah, ini bayaranmu. Sekarang pergilah. Pastikan mereka tidak curiga, ucap Bu Ratna. Setelah itu, pria asing tersebut pergi meninggalkan kamar ini. Aku masih dalam mode pingsan. Sepertinya Bu Ratna mendekatiku. Terdengar dari suara langkah kaki mendekat. Maafkan ibu, Bima. Ibu terpaksa melakukan ini padamu, ucap Bu Ratna sembari membelai wajahku dengan lembut. Dapat kurasakan cairan hangat menetes mengenai wajahku. Aku menggeliat dan pura-pura baru sadar. Memegangi bagian tengkuk yang terasa sangat berat, Bu Ratna yang melihatku sadar segera menghapus sisa air matanya. Ibu kenapa berada di kamarku? Tanyaku seolah panik. Aku akan menjalankan peran sesuai keinginannya. Bu Ratna menginginkan aku lupa kejadian itu. Aku akan menurutinya dan pura-pura lupa. Semalaman kau demam tinggi, makanya ibu menemanimu di sini, ucapnya. Memangnya di mana istriku, Ratih? Kenapa ibu yang menjagaku?
Ibu kan masih punya kesibukan mengurus Om Doni, ucapku. Wajahnya tiba-tiba panik saat aku menanyakan Ratih dan Om Doni. Aku di sini, Mas. Tadi aku menyiapkan sarapan untukmu. Makanya aku meminta ibu menjagamu sebentar, ucap Ratih yang kini berdiri di depan pintu. Ratih tersenyum, membawa nampan yang berisikan segelas susu hangat dan bubur ayam kesukaanku. Pandanganku tertuju pada bagian kakinya, memastikan apakah kaki itu menapaki lantai. Ada apa, Mas? Kenapa kau memandangku seperti itu? Tanya Ratih. Aku masih belum percaya dengan apa yang kulihat. Segera aku bangkit dari tempat tidur dan berdiri di depan Ratih, memutar badan untuk membelakanginya. Dan detik berikutnya aku menunduk melihat antara kakiku. Konon katanya kalau kita ingin mengetahui apakah itu hantu atau bukan, kita bisa melihatnya dengan cara nungging dan melihat dari antara kaki kita. Dan apa yang kulihat? Ratih adalah manusia biasa. Tidak ada yang aneh darinya. Kakinya memang menapaki lantai, dan wujudnya masih sama saat aku melihat di antara kaki. Dengan cepat, aku memeluk tubuhnya, menangis sesegukan, karena senang bercampur sedih. Senang karena Ratih masih hidup, dan sedih memikirkan kuburan siapa yang ada di belakang rumah ini. Melihatku memeluk Ratih, Bu Ratna segera meninggalkan kamar ini. Kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka? Tanyaku sambil memutar tubuh Ratih yang melihat apakah ada lecet. Apa sih, Mas? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu bersikap aneh seperti ini? Tanyanya dengan wajah bingung. Ingin sekali aku bertanya padanya tentang kuburan itu. Tapi, apakah Ratih akan menjawab dengan jujur? Mas ingin menanyakan sesuatu. Tapi, kamu harus jawab jujur, ucapku sambil menariknya duduk di sofa yang ada di kamar ini. Ada apa, Mas? Tanyakan saja, ucapnya. Apakah kau punya kembaran? Atau kau punya saudara yang namanya sama denganmu? Tanyaku. Ratih yang tadinya menyuapi bubur menghentikan aktivitasnya. Kenapa kau bertanya seperti itu, Mas? Tanyanya. Jawab saja, aku penasaran. Karena aku melihat kuburan di belakang rumah ini dan di papan nisannya ada namamu, ucapku. Ekspresi Ratih tiba-tiba berubah saat aku mengatakan itu. Kau sudah mengetahuinya? Tanya Ratih. Suaranya terdengar ganda dan menggema di seluruh ruangan ini. Apa maksudmu? Tanyaku. Ratih tiba-tiba menjerit, memegangi kepalanya. Aku berusaha menahan dan menenangkannya. Namun, aku kalah dengan tenaganya. Kekuatan Ratih seolah bertambah besar. Entah ini Ratih atau bukan. Mulutku komat-kamit membaca ayat-ayat yang kuhafal. Mendadak, ingatanku hanya mengingat surat Al-Fatihah. Padahal, sebelumnya aku tahu banyak ayat. Saat selesai membaca Al-Fatihah, tiba-tiba Ratih kehilangan kesadarannya. Aku menghela napas lega. Setidaknya, Ratih bisa dikendalikan. Ada yang tidak beres di rumah ini. Hari ini juga akan kubawa Ratih pulang. Terserah orang tuanya setuju atau tidak. Dia adalah istriku sekarang, dan aku berhak atas itu. Aku segera membereskan barang-barang, memasukkan baju yang sudah tersusun rapi di dalam lemari ke dalam tas. Setelahnya aku keluar kamar dan menemui Bu Ratna. Kenapa mendadak sekali pulangnya? Tinggallah beberapa hari lagi di sini, ucap Bu Ratna saat aku berpamitan. Maaf Bu, saya ada pekerjaan yang tidak bisa diundur. Nanti kami akan kembali ke sini setelah urusan selesai, ucapku beralasan. Dengan sangat terpaksa Bu Ratna menyetujui. Aku membopong tubuh Ratih masuk dalam mobil. Sebelum pergi, aku menyalin tangan Bu Ratna, ibu mertuaku, dengan takjim. Aku ingin berpamitan pada Om Doni, Bu. Bolehkah aku menemuinya sebentar? Tanyaku. Papa sedang istirahat. Nanti ibu akan sampaikan di dalam, ucap Bu Ratna. Tentu saja dia takut aku menemui Om Doni yang saat ini sudah menjadi mayat.
Sudah pukul 2 siang. Aku segera melajukan mobil dan meninggalkan rumah ini. Ratih belum juga sadar. Sengaja aku membaringkannya di jok belakang agar dia merasa nyaman. Perjalanan berliku dan menanjak. Belum lagi bebatuan yang menghambat perjalanan. Mobil yang dikendarai bergoyang karena jalanan yang berbatu. Ratih yang terbaring di belakang tiba-tiba sadar. Dia menyernyit saat menyadari sedang berada di dalam mobil. "Kita mau kemana, Mas?" tanyanya. "Kita akan pulang ke rumah. Kamu istirahat saja," jawabku sambil melihat wajahnya melalui kaca spion. Tanpa menjawab lagi, Ratih kembali berbaring dan memejamkan matanya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami tiba di rumah. Sudah pukul 8 malam dan Ratih masih tidur di jok belakang. Tidak tega untuk membangunkannya, aku memutuskan untuk menggendongnya masuk ke dalam rumah. "Turunkan aku, Mas," ucap Ratih dengan suara menggema. Sontak aku menghentikan langkah dan menurunkan Ratih, membiarkannya masuk terlebih dahulu. Sementara aku mengeluarkan barang-barang dari mobil. Selalu saja begitu. Kalau malam hari, Ratih pasti berubah, galak dan menyeramkan. Tapi kalau siang, Ratih bisa biasa-biasa saja, gumamku lirih. Tapi tunggu, bagaimana Ratih masuk ke dalam rumah? Sementara kuncinya masih ada padaku. Untuk memastikan, aku menekan knop pintu. Apakah masih dalam keadaan terkunci atau tidak? Dan benar saja, pintunya masih terkunci. Tapi Ratih sudah tidak ada di sini. Itu artinya Ratih sudah masuk ke dalam rumah. Dari mana? Aku merogoh saku dan mengeluarkan kunci, membuka pintu dan membawa masuk barang-barang. Segera aku masuk ke dalam kamar untuk memastikan apakah Ratih sudah berada di dalam. Benar saja, Ratih sudah berbaring di atas tempat tidur dan menutup tubuhnya dengan selimut. "Dek, kamu masuknya dari mana? Kan pintunya dikunci, dan kuncinya ada pada Mas," ucapku sambil menepuk pundak Ratih. Hening. Ratih tidak menjawab pertanyaanku. Memberanikan diri untuk menarik selimutnya, kali ini aku harus bersikap tegas padanya. Aku akan bertanya kenapa sikapnya tiba-tiba berubah padaku. Tapi, melihat Ratih yang sudah terlelap, aku mengurungkan niat untuk membangunkannya. Ratih pasti kelelahan karena perjalanan panjang tadi. Aku memutuskan untuk menyiapkan makan malam karena perutku rasanya sangat lapar. Melihat isi kulkas yang hanya tersedia makanan kaleng, aku memutuskan untuk memanaskan ikan rendang dan memasak nasi. Sembari menunggu nasinya matang, aku memilih untuk mandi sejenak. Rasanya badanku sangat lengket akibat keringat. Aku hidup bersama istriku, tapi rasanya aku hidup sendiri, karena apa-apa aku lakukan sendiri. Menikmati makanan dalam diam, mencoba mencari kesalahanku yang mungkin menyakiti hati Ratih hingga dia berubah menjadi cuek dan acuh padaku. Setelah selesai menyantap makanan, aku masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Tapi, melihat Ratih yang duduk di sisi ranjang, aku mengurungkan niat untuk tidur. Ini kesempatan berbicara dengan Ratih. Semua harus selesai hari ini juga. Tatapan matanya kosong, memandang keluar jendela. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat dan menyeramkan. "Dek, kamu kenapa? Apakah kamu lapar?" tanyaku sembari duduk di sampingnya. Lagi-lagi Ratih tidak menjawab pertanyaanku. "Kau kenapa sih, Dek? Kenapa sikapmu selalu jadi dingin seperti ini? Lama-lama aku merasa tinggal dengan orang bisu," ucapku yang mulai tersulut emosi. Ratih menoleh padaku dengan tatapan tajam. Aku menelan selipa dengan kasar. Ada ketakutan tersendiri yang kurasakan saat ini. "Kenapa kau memandangku seperti itu?" "Aku bertanya padamu," ucapku mencoba menyembunyikan rasa takut. "Hihihihihihi." Bukannya menjawab, Ratih justru tertawa cekikikan. Tawa yang menyaring dan menggema di seluruh ruangan. Bulu kuduku berdiri, merasakan aura yang tiba-tiba mencekam di kamar ini. Wajah Ratih tiba-tiba berubah menjadi sangat menyeramkan.
Wajah yang hancur penuh luka yang dihinggapi banyak belatung. Sebelah bola matanya keluar dan menggantung di pipinya. Gigi runcing nan hitam ia pamerkan dengan senyuman menyeringai. Tidak mungkin, wajah inilah yang sering muncul dalam mimpiku. Apakah ini artinya Ratih yang memang selalu hadir dalam mimpiku? Itu berarti Ratih sudah... Tapi bagaimana bisa? Aku sudah memastikan kalau Ratih adalah manusia. Dengan membungkuk badan dan melihat di antara kaki. Apakah itu hanya mitos? Aku bangkit dari tempat tidur dan mundur secara perlahan. Melihat wujud yang sudah ada di hadapanku saat ini. Ratih bukanlah manusia, melainkan kuntilanak yang sangat menyeramkan. "Apa kau takut padaku, Mas?" ucapnya lirih. Tatapan yang tadinya menyeramkan kini berubah menjadi seduh. Isakan pilu terdengar keluar dari mulutnya. Tubuh Ratih melayang di atas lantai. Kepalanya berputar 180 derajat memandangku ke belakang. Sepertinya Ratih menginginkanku mengikutinya. Dengan kaki yang bergetar, aku mencoba melangkah, mengikuti kemana arahnya Ratih pergi. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku seperti orang bodoh saat ini. Aku tidak tahu harus bertanya pada siapa. Ratih membawaku ke halaman belakang rumah ini. Di halaman belakang ini terdapat sebuah sumur tua yang sudah tidak digunakan lagi. "Tidak!" teriakku saat melihat tubuh Ratih masuk ke dalam sumur itu. Dengan cepat aku berlari masuk ke dalam rumah dan mencari senter. Setelah mendapatkan apa yang kucari, segera aku kembali ke halaman belakang dan menyoroti ke dalam sumur yang sangat dalam. Tidak ada apapun yang kulihat karena kedalaman sumur ini. Tapi kenapa Ratih membawaku ke sini? Oh Tuhan, apa mungkin istriku sudah meninggal saat aku pergi? Kalau itu benar, kenapa tidak ada seorang pun yang memberitahuku? Kenapa tidak ada yang memberi kabar padaku? "Mas, tolong aku. Aku di sini sangat dingin." Saat angin berhembus kencang. Bersamaan dengan itu, suara bisikan Ratih terdengar olehku. Suara yang melayang terbawa angin. Hanya sekilas, namun sangat jelas. Lagi-lagi, aku mencondongkan wajah ke dalam sumur, menyoroti ke dalam berharap menemukan sesuatu yang bisa aku jadikan petunjuk. "Lepaskan aku. Aku tidak mau meninggalkan Mas Bima. Kau tidak ada hak melarangku untuk tetap bersamanya. Kau harus meninggalkan Bima. Dia hanya milikku. Kau tidak akan bisa hidup bersamanya. Tidak, lepaskan aku sebelum aku teriak. Sialan kau. Mati saja kau. Dikasih tahu baik-baik. Tapi kau tidak mau dan memilih untuk mati. Rasakan ini." Buk. Astagfirullah. Apa itu? Sontak aku tersadar. Entah kenapa saat aku mencondongkan wajah ke dalam sumur itu, aku melihat bayangan Ratih sedang bertengkar dengan seseorang. Sialnya, aku tidak bisa melihat wajah siapa orang itu. Aku hanya bisa mendengar perdebatan antara dua wanita itu, di mana setelah Ratih menolak akan meninggalkanku. Orang misterius itu memukul Ratih hingga wajah yang hancur karena menghantam batu besar. Kepala yang sudah tidak berbentuk itu pecah dan berserakan di tanah. Bukan hanya itu, setelah Ratih sudah tidak bernyawa, jasadnya dilempar ke dalam sumur ini. Itu artinya jasad Ratih masih berada di dalam sumur ini. Tapi kuburan yang ada di rumah Bu Ratna itu jelas di sana tertera nama Ratih. Oh Tuhan, apa ini? Kenapa begitu banyak teka-teki? Jika memang istriku sudah mati, aku akan mencoba ikhlas menerimanya. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhannya. Berarti semua ini terjadi karenaku. Jelas,
aku mendengar kalau orang misterius itu menyuruh Ratih untuk meninggalkanku. Karena Ratih menolak, jadilah Ratih yang dibunuh olehnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan mencari informasi tentang kematian Ratih. Besok, aku akan memastikan apakah mayat Ratih masih ada di dalam sumur ini atau tidak. Tidak mungkin aku mencari tahunya sekarang. Setidaknya, aku butuh bantuan warga dan ketua RT untuk mencari tahu semua kebenaran ini. Bukannya pergi meninggalkan sumur ini, kakiku justru terasa sangat lemas. Badanku luruh ke tanah dan bersandar pada tembok pembatas sumur yang sudah berlumut. Maafkan aku sayang, kalau seandainya aku tidak meninggalkanmu malam itu, semua ini tidak akan terjadi. Aku adalah suamimu yang sangat berdosa. Seumur hidup ini, aku tidak akan menikah lagi. Tidak akan. Tuhan tidak adil padaku. Selama ini, aku begitu sulit menemukan wanita yang cocok. Tapi, setelah aku menemukannya, Tuhan malah mengambilnya dariku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Entah apa yang harus kulakukan sekarang. Harus memulai dari mana untuk bisa tahu siapa pembunuh Ratih sebenarnya? Ya, aku harus mencari petunjuk. Mungkin saja, sebelum kejadian itu, Ratih meninggalkan petunjuk di kamar atau di mana saja. Segera aku bangkit dan berlari menuju kamar. Menggeledah semua lemari dan seisi kamar ini. Saat membuka lemari pakaian milik Ratih, aku terkejut saat tidak mendapati satu pun pakaian miliknya. Yang ada di dalam lemari ini hanyalah dedaunan kering. Bagaimana bisa? Baru beberapa hari yang lalu saat aku baru kembali, aku melihat di dalam lemari ini penuh dengan barang-barang milik Ratih. Koper. Di sana ada pakaian milik Ratih. Aku belum sempat membereskannya. Segera aku meraih koper dan membukanya. Lagi-lagi aku terkejut karena melihat hal yang sama. Pakaianku bercampur dengan dedaunan kering di dalam koper ini. Tidak ada pakaian Ratih satu helai pun. Jelas-jelas saat aku mengemasnya, tadi siang ada pakaian Ratih. Awalnya, aku tidak terlalu mempercayai apa yang terjadi di sumur tadi. Tapi, melihat keanehan ini, rasa bersalah kembali menyerangku. Mungkinkah Ratih benar-benar sudah mati? Ibu, aku harus menghubunginya. Semoga saja ibu tahu sesuatu yang terjadi. Kering. Ponsel ibu berdering, namun tidak diangkat. Aku melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kemungkinan ibu baru saja tidur. Aku terus menghubungi nomor telepon ibu, berharap beliau akan menerima panggilanku. Sial, sudah lebih 10 kali panggilan, namun ibu tak kunjung menerimanya. Dengan kesal aku membanting ponsel di atas tempat tidur. Beranjak dari duduk dan menuju pembaringan. Aku akan mencoba memejamkan mata. Namun, bayang-bayang Ratih saat disiksa orang misterius itu terus saja menghantuiku. Dari kesimpulan yang diperoleh, aku yakin Ratih menerorku karena dia ingin aku memakamkan jenazahnya dengan layak. Bisa juga Ratih ingin aku mencari tahu siapa pembunuhnya. Krit, aku tersentak dari lamunan saat mendengar derit pintu terbuka. Mataku menangkap sosok Ratih yang baru saja masuk ke kamar ini. Bukan lagi Ratih yang menyeramkan, tapi penampilannya sama dengan manusia pada umumnya. Antara takut dan senang, entah harus berekspresi bagaimana aku saat ini. Ratih berjalan menuju ranjang, duduk di sampingku. Senyuman manisnya terpancar sangat indah. Apakah kau tidak takut padaku, Mas? Tanyanya lembut. Suaranya tidak lagi menggema. Maafkan aku. Ini semua salahku. Apa yang menimpamu tidak akan pernah terjadi kalau aku tidak meninggalkanmu malam itu. Ucapku dengan suara bergetar. Tidak ada yang perlu disesali, Mas. Semua sudah terjadi. Aku hanya ingin selalu berada di sisimu. Bolehkah aku tetap di sini bersamamu? Ucapnya.
Aku tidak melarangmu untuk tetap di sini. Tapi kita sudah beda alam, Ratih, jawabku. Aku hanya ingin melindungimu, Mas. Orang-orang itu sangat kejam. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos, ucapnya. Siapa orang itu? Katakan padaku. Siapa yang melakukan ini? Aku akan menuntut balas atas apa yang terjadi padamu, ucapku. Tidak, Mas. Aku tidak bisa mengatakannya. Pesanku, kau harus hati-hati, Mas. Jangan percaya pada siapapun termasuk orang terdekatmu. Izinkan aku selalu berada di sisimu untuk menjagamu, ucapnya. Perlahan Ratih pergi meninggalkanku, yang masih menunggu jawaban siapa sebenarnya di balik semua ini. Tidak, kau tidak boleh pergi. Kau mengatakan akan bersamaku. Kenapa kau pergi? Jawab pertanyaanku. Siapa yang melakukan ini? Teriakku sambil mencoba mengejarnya. Namun, tidak ada daya upayaku. Badanku rasanya kaku dan tidak bisa digerakkan. Aku tidak bisa bangun dari tempat tidur ini. Hanya bisa berteriak memanggil Ratih, yang kian menjauh. Senyuman itu tidak pernah hilang dari wajahku. Jawab aku, siapa yang melakukan ini? Aku menghela napas panjang, mengatur napas yang memburu di dadaku, naik turun. Keringat dingin bercucuran membasahi wajahku. Ini hanya mimpi. Perasaanku tadi tidak bisa tidur. Tapi, siapa sangka kalau aku sudah mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Pagi ini aku meminta bantuan warga serta RT setempat untuk melihat apakah yang ada di dalam sumur itu. Astagfirullah, ada tulang belulang manusia, teriak warga yang masuk ke dalam sumur. 3 orang warga masuk ke dalam sumur dengan bantuan tali yang dipegangi dari atas. Mendengar temuan mereka, sontak saja aku lemas. Apakah itu benar mayat Ratih yang hanya tinggal kerangka? Bawa naik, Pak, kami akan melemparkan kain untuk membungkus kerangka itu, teriak Pak RT dari atas. Saat ketiga orang itu sudah sampai di permukaan, ingin sekali aku melihat apa yang ada di dalam kain sarung itu. Namun, nyaliku tidak kuat untuk menyaksikan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tolong, Pak Bima periksa, apakah pakaian ini milik Ratih, ucap Pak RT. Dengan sisa tenaga dan keberanian, aku mencoba melihat isi yang terbungkus kain sarung itu. Hanya terdapat tengkorak serta rambut saja. Tapi mataku melotot saat melihat pakaian yang masih terpasang pada tulang belulang itu. Baju itu milik Ratih. Dan baju itu adalah baju pernikahan kami. Bagaimana bisa? Jelas-jelas aku dan Ratih sudah kembali ke rumah waktu itu. Saat acara resepsi selesai, aku dan Ratih kembali ke rumah. Dan pada malam harinya aku pergi ke desa di mana aku harus menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan saat itu, Ratih sudah mengganti pakaian pengantinnya. Lalu, bagaimana dengan mayat ini? Kenapa masih menggunakan pakaian pengantin? Aku memeriksa bagian jari manisnya. Memeriksa apakah masih ada cincin kawin yang tersemat di sana. Dan hasilnya, tidak ada. Apakah ada cincin yang tertinggal di dalam sumur itu? Pak, tanyaku pada Guntur, salah satu yang tadi ikut masuk ke dalam sumur tua itu. Tidak ada, Pak Bima. Di dalam sumur itu tidak ada apapun lagi. Bahkan airnya sudah mengering, jawab Pak Guntur. Ini jenazah istri saya, Pak. Tolong bantu bawa ke rumah. Saya akan menghubungi keluarganya dan juga keluarga saya agar jenazahnya bisa dimakamkan dengan layak, pintaku pada warga. Apakah sebelumnya ada kejadian yang janggal di sini saat saya berada di luar kota, Pak? Tanyaku pada Pak RT. Kini tinggal kami berdua. Warga yang lainnya sudah lebih dulu membawa jenazah Ratih masuk ke dalam rumah. Tidak ada Pak Bima. Tapi setelah Pak Bima pergi, Ratih sangat jarang berada di rumah. Bahkan sering warga yang lewat di depan rumah Bapak ketakutan karena kerap kali melihat hantu, katanya. Jelas Pak RT. Lalu, tanyaku,
Setiap malam lampu rumah ini tidak pernah dinyalakan oleh Ratih. Itulah sebabnya rumah ini terlihat sangat angker. Suatu malam salah satu warga mengatakan pada saya kalau di rumah ini ada yang tidak beres. Saya bersama warga yang lainnya memutuskan untuk memeriksa keadaan Ratih. Namun saat kami datang, Ratih tampak baik-baik saja. Ratih juga meminta agar kami jangan mengganggunya. Dan untuk masalah lampu yang tidak dinyalakan, Ratih sendiri mengatakan ingin menghemat listrik. Jelas Pak RT. Sejak saat itu kami tidak pernah mengganggu ataupun mendatangi rumah ini. Saya hanya takut kamu salah paham. Karena saat kamu meninggalkan desa ini di saat istrimu masih baru berada di sini, sambung Pak RT. Apakah orang tuaku atau orang tua Ratih pernah datang ke rumah ini selama aku berada di luar desa ini, Pak? Tanyaku lagi. Setahu saya tidak pernah. Tapi adik ipar Pak Bima yang pernah datang ke rumah ini. Bahkan dia sempat menginap selama 1 minggu, ucap Pak RT. Rita, untuk apa Rita datang ke rumah ini? Dan kenapa Rita tidak mengatakan apa-apa waktu itu? Apakah adik ipar saya Rita berada di rumah ini? Ratih pernah keluar rumah? Tidak pernah Pak Bima. Bahkan Rita pun jarang keluar rumah, jawab Pak RT. Ini sangat mencurigakan. Aku harus menghubungi keluarga Ratih sekarang juga. Tut, tut. Hanya berdering beberapa kali. Panggilanku sudah diangkat oleh Rita. Halo Mas Bima, ada apa? Tanyanya di seberang sana. Apakah Bu Ratna dan Om Doni ada di rumah? Tanyaku. Ada Mas. Memangnya ada perlu apa? Tolong berikan teleponnya pada Bu Ratna. Ada hal penting yang ingin Mas katakan. Baik Mas, sebentar. Setelah menunggu sekitar 2 menit, terdengar suara Bu Ratna berbicara di telepon. Halo Bima, ada apa? Tanya Bu Ratna. Ratih Bu, dia ditemukan tewas di dalam sumur tua yang berada di belakang rumah ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mayatnya hanya tinggal tulang belulang saja. Mayat Ratih ditemukan masih memakai pakaian pengantin. Tolong ibu segera ke sini. Ucapku langsung pada intinya. Apa? Ini tidak mungkin. Ratih benar-benar sudah meninggal, ucap Bu Ratna. Apa maksudnya? Kenapa Bu Ratna mengatakan kalau Ratih benar-benar sudah meninggal? Apa itu artinya? Bu Ratna sudah tahu kalau Ratih dalam bahaya. Apa maksud ibu? Kenapa? Ucapanku terhenti saat mendengar suara Rita yang berbicara. Halo Mas, ada apa? Ibu pingsan setelah mendengar kabar dari dirimu, ucap Rita. Aku segera menceritakan semuanya pada Rita, menyuruhnya untuk segera datang ke desa ini bersama Ibu Ratna dan Om Doni. Walaupun aku sendiri tahu kalau Om Doni sudah tidak bernyawa lagi, tapi setidaknya aku masih pura-pura tidak mengetahui apa-apa. Baik Mas, kami akan segera ke sana, ucap Rita. Setelah selesai menghubungi keluarga Ratih, kini aku akan menghubungi ibuku. Biar bagaimanapun ibu harus hadir dalam acara pemakaman Ratih. Walaupun aku sendiri tahu kalau ibu tidak pernah menyukai Ratih. Assalamualaikum Bu, ucapku saat panggilan terhubung. Waalaikumsalam Nak, apa kabar? Kenapa akhir-akhir ini jarang menghubungi ibu? Ucap wanita yang telah melahirkanku itu. Maaf Bu, akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Ada kabar buruk yang sedang menimpaku. Ratih meninggal Bu, ucapku. Ratih meninggal? Kapan? Tanya ibu. Jawabnya macam, apa itu? Kok aku merasa jawaban ibu sangat tidak manusiawi? Panjang ceritanya. Bu, ibu harus segera ke sini. Kita akan mengurus pemakaman Ratih dengan layak, ucapku. Baiklah, ibu akan segera ke sana sekarang, jawab ibu dan langsung mengakhiri panggilan tersebut. Tidak ada yang bisa kulakukan saat ini. Hanya bisa duduk di samping jenazah Ratih sambil membacakan Yasin. Walaupun jenazah Ratih hanya tinggal tulang belulang, tapi aku masih belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Tepat pukul 12 siang, ibuku tiba lebih awal karena jarak yang lebih dekat. Ibu datang bersama Sarah, adik angkatku. Dulu, orang tua Sarah adalah pasienku di salah satu desa. Orang tua Sarah meninggal karena kecelakaan.
Sarah sendiri tidak punya sanak saudara yang bisa menjaganya, yang saat itu masih duduk di bangku SMP kelas 3. Karena ibuku sangat menginginkan anak perempuan, jadilah ibu mengadopsi Sarah. "Kenapa jenazah Ratih seperti ini?" tanya ibu. "Ratih ditemukan sudah seperti ini di dalam sumur tua di belakang, Bu," ceritanya. Aku menceritakan semua kejadian yang menimpaku. Mulai dari teror yang bermunculan saat aku baru saja kembali dari perantauan. "Jadi artinya Ratih dibunuh?" tanya ibuku. "Besar kemungkinan Ratih memang dibunuh, Bu," ucapku. "Kenapa tidak lapor polisi saja, Nak, agar kasus ini bisa ditangani?" usul ibu. Sebenarnya aku juga berpikir seperti itu, tapi melihat kondisi yang tidak memungkinkan, aku bisa apa? "Kita harus lapor polisi sekarang," ucap ibu. Namun, baru saja hendak melangkah keluar, tampak Bu Ratna dan Rita sudah sampai. Bu Ratna menangis berteriak memanggil nama Ratih. Awalnya aku curiga dengan keluarga Ratih. Aku berpikir kejadian ini ada hubungannya dengan kejadian di rumah Bu Ratna, di mana mayat Om Doni diawetkan, dan teror yang kualami. Tapi melihat kesedihan Bu Ratna, aku kembali menarik kecurigaanku itu. Aku akan mencari tahu sendiri siapa dalang di balik kematian Ratih. Nah, oke guys, jadi cerita untuk Istriku Bukan Manusia ini bersambung sampai di sini ya guys. Nah, tapi jangan khawatir. Di next video aku akan melanjutkan ceritanya guys. Nah, semoga kalian suka dengan video dan ceritanya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, agar aku makin semangat lagi untuk membuat video-videonya dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai di sini dulu videonya dan sampai berjumpa di next episode and bye-bye.